Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi wafiqna lima tardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah jamiah yang abi hormati, alhamdulillah atas segala nikmat rahmat karunia yang Allah selalu curahkan, yang tentunya kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan semua perintah Allah, berjuang dengan senang hati dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sekemampuan dan memaksakan. Andaikan kita memang tempatnya salah dan lupa, maka seketika selalulah untuk memohon ampun kepada Allah. Dan alhamdulillah atas hidayah taufik Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah, diaku menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, setiap malam Sabtu biasa mengkaji tentang keterangan dari kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Itu menerangkan tingkah-tingkah para aulia Allah supaya menjadi gambaran bahwa kita seperti mereka atau tidak. Jangan kita mengaku seperti mereka kalau kita belum sesuai dengan mereka. Itu para ahli Allah itu diterangkan supaya kita benar-benar ciri-ciri menjadi ahli Allah itu diantaranya perilakunya seperti apa. Nah, malam ini kita melanjutkan pengajian Jami'ul Usul fil Auliya, itu tentang wali nujaba. Nah, itu wali nujaba itu termasuk nama Syekh Abdul Qadir. Jadi hampir semua wali itu namanya ada nama di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali nujaba itu ada beberapa pendapat berdasarkan pandangan, pemahaman, dan mungkin ketemu menilai dengan pengalaman ruhaniyahnya masing-masing yang Allah berikan kepada seorang hamba, seorang para kekasih Allah. Itu wali nujaba itu ada yang bilang berjumlah 40 orang. Dan ada yang mengatakan juga berjumlah 70 orang para wali nujaba. Nah, para wali nujaba itu selalu sibuk memikul berat beban manusia-manusia. Mereka tidak melihat apapun kecuali hanya melihat Allah. Nah, wali nujaba itu sibuk memikul beban berat manusia-manusia dalam artian para wali Allah pada umumnya, wali nujaba itu di samping tempat ngaji, nuntut ilmu, wali nujaba itu selalu menerima aduan-aduan. Karena para kekasih Allah dalam mengajar khususnya, ada wali nujaba itu juga yang jadi pengajar. Dia menerima aduan, melihat masalah-masalah manusia yang selalu ngadu kepada gurunya atau kepada wali nujaba. Yang murid itu kita tidak tahu bahwa gurunya mungkin berkelas wali nujaba umpama. Nah, mereka selalu memikirkan muridnya, memikirkan pikirannya, memikirkan hatinya, memikirkan perilakunya dengan pengajiannya supaya menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang baik. Di samping permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit, persoalan-persoalan dengan orang. Nah, dengan wasilah kita datang kepada tokoh agama, semua permasalahan itu bisa menjadi luntur.
menjadi lebur, menjadi bebannya itu menjadi mengurang. Karena seorang wali itu kadang-kala di mana muridnya sakit, dia pun ikut sakit. Orang itu merasa sakit, dia pun ikut sakit. Di mana mereka punya masalah, dia pun seakan punya masalah. Jadi dia selalu ikut di dalamnya. Tapi seorang muridnya itu sendiri seakan-akan di mana berhasilnya dari masalah, di mana kesusahannya dari persoalan, di mana selesai persoalan itu, tapi seakan-akan itu merasa hasil dari dirinya. Hebatnya para kekasih Allah itu tidak pernah mengakui. Dan mereka selalu melihat Allah. Suhudul kasrah bil wahdah. Jadi apapun yang dia lihat, orang ahli Allah itu, wali nujaba itu, selalu melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat semua yang dia lihat alam itu, dia selalu suhudul kasrah bil wahdah. Memandang apapun yang banyak itu semata-mata memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat keagungan kebesaran seluruh sifat afal asma dzatullah. Itulah diantara cara memandang wali nujaba itu, suhudul kasrah bil wahdah. Dia tidak melihat sesuatu apapun kecuali dia melihat Allah. La mawjuda illallah. Yang dia lihat hanya wujud-wujud seluruh sifat afal asma dzatullah dari melihat semua alam. Dari semua makhluk itu yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya para wali nujaba itu diantaranya memiliki 8 amalan. 4 amalan zahir dan 4 amalan batin. Amalan zahir diantaranya adalah 1, peduli. Nah, kita tanya, diri kita itu termasuk orang yang peduli enggak? Peduli itu enggak tegaan atau futuah. Jadi wali nujaba itu adalah selalu peduli, enggak tegaan. Yang kedua tawadu, selalu rendah hati, jauh dari sifat sombong. Yang ketiga adab. Adab itu artinya akhlak. Dia selalu berakhlak, bijaksana. Yang keempat adalah banyak ibadah. Semua gerak dan tingkahnya itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat saja. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Mahdoh diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, nah diantaranya. Ghair mahdoh, silaturahmi, tuntut ilmu, usaha, sedekah, infak, zariyah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, silih tolong menolong. Jadi semua gerak dan tingkahnya itu bernilai ibadah, tidak bernilai gaflah. Kita makan ahli gaflah. Nah, sementara amalan batinnya itu pun 4. 1 adalah sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar itu terbagi 3. Sabar berusaha melaksanakan perintah Allah. Sabar berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Orang mati sabaran. Bere musibah bayaran, bere kurang aral, bere gering aral. Nah, sabar. Nah, kita termasuk orang sabar enggak? Coba kita perhatikan. Yang kedua adalah ridho. Nah, itu susah. Ridho. Wabil qadari khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Baik maupun buruk, senang maupun susah, sehat maupun sakit. Itu mereka ridho. Di mana kebaikannya dia semakin syukur kepada Allah yang membuahkan tawadu. Kalau kita mah syukur kadang-kala membuahkan kesombongan. Di mana berhasil tuh ego. Semakin berhasil itu ego. Doa di mana selalu dijabah, itu bisa ego. Nah, di mana diberi sesuatu yang tidak diharapkan oleh hawa nafsu, itu biasanya teh aral, tidak sabaran. Jadi wali nujaba itu amalan batinnya di samping dia sabar, beliau pun ridho atas ketentuan dan aturan Allah, syukur, selalu merasa dimanja oleh Allah. Sehingga semua ibadahnya itu dengan penuh senang hati. Kemudian yang keempat, malu. Nah, malu ini ada satu contoh. Ada salah seorang sahabat, di saat itu mungkin belum Islam awalnya. Dia ingin masuk Islam, tertarik dengan Islam. Akhirnya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam tapi dengan ada permintaan.
Apa permintaannya? Aku nggak mau sholat, aku nggak mau puasa, aku nggak mau perang, aku nggak mau menghafal Quran, aku nggak mau infak sedekah jariyah. Wah, enak banget itu. Gitu. Kata Rasulullah, boleh. Tapi ada amalan kamu cukup satu. Apa ya Rasul? Malu. Oke, siap ya Rasul. Kemudian dia masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dia bergembira bisa masuk Islam. Hanya dengan tugas dari Rasulullah, malu. Tidak sholat, permintaannya. Tidak puasa, tidak perang, tidak haji, tidak sedekah, infak zariyah, dan sebagainya. Cuman diberi boleh, kata Rasul, tapi kau harus punya rasa malu. Siap ya Rasul, dengan gembira. Wah sahabat, aku jadi Islam cukup cuman malu. Enggak sholat pun boleh, enggak puasa boleh, dan sebagainya. Nah ternyata, itu supaya paham tentang malu. Begitu sahabat-sahabat lain pada sholat, dia enggak sholat. Lama-lama malu. Waduh, ternyata dengan malu akhirnya dia sholat. Begitu bulan Ramadan dia makan. Sahabat-sahabat lain itu pada puasa. Kenapa kamu makan terus? Aku boleh, kata Nabi, nggak puasa. Oh begitu ya. Tapi ke orang-orang puasa kamu malu nggak? Oh, dia sadar. Masya Allah, iya juga. Malu akhirnya dia puasa. Orang-orang belajar ngaji Quran. Dia nggak. Begitu ditanya, kenapa kau nggak ngaji? Nah, aku kata Nabi, boleh nggak ngaji juga. Tapi kan semua kaum muslimin pada ngaji. Kau malu enggak? Akhirnya malu juga. Ternyata dengan rasa malu, dia berhenti. Meninggalkan yang tidak sholat menjadi sholat. Yang tadinya tidak puasa menjadi puasa karena malu. Lama-lama akhirnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu tidak melaksanakan perintah Allah. Dan malu untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Itu malu. Itu diantara pekerjaan amaliyah para wali nujabah. Selanjutnya, para wali nujabah itu mereka ahli dalam kemuliaan akhlak dan kema'rifahan. Nah, para wali nujabah itu akhlaknya tinggi. Dia berakhlak kepada Allah. Dia berakhlak kepada semua manusia dan berakhlak kepada semua makhluk. Tahu ya berakhlak ya? Sopan santun berakhlak. Cuman kalau akhlak itu, kalau diterangkan sesungguhnya jauh. Kita sholat dengan ta'zim, tawadu, ingat kepada Allah yang Maha Agung, maka dia akan menjadi orang yang berakhlak. Orang berakhlak diantaranya hati yang selalu ingat Allah itu berakhlak. Orang yang rendah hati itu berakhlak. Orang sabar itu berakhlak. Sabar kalau nggak sabaran menjadi orang pemarah yang nggak berakhlak. Orang sosial itu berakhlak. Pemaaf, kasih sayang itu berakhlak. Murah senyum diantaranya berakhlak. Di antara amal dohir yang 4 itu adalah peduli. Peduli atau futuah. Nah, itu banyak pendapat. Pengertian daripada peduli. Nanti sampai itu aja lah. Nggak semua. Peduli menurut bahasa atau futuah menurut bahasa itu adalah murah hati atau dermawan atau sosial peduli itu. Baik ilmunya, baik hartanya, baik tenaganya, baik pikirannya. Di mana ada orang minta pendapat dengan bijaksana, dia memberikan pendapat. Dan semualah. Menurut istilah ahli haqa'iq, futuah itu mengutamakan dirinya hanya untuk orang lain. So, para nabi diantaranya itu hanya memikirkan umat siang malam. Keluarganya kadang kurang terperhatikan. Dirinya kurang tidur. Kadang kurang makan hanya untuk umat. Nah, jadi orang peduli itu, termasuk apa? Wali nujabah itu mengutamakan dirinya hanya untuk menolong orang lain. Jadi menurut hakikatnya itu mengutamakan dirinya sendiri untuk orang lain. Dan selalu membimbing orang lain dari urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dalam arti selalu membimbing, menasihati. Jangan sampai dalam usahanya, dalam perilakunya bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan selalu membimbing dalam dunianya untuk menuju akhirat. Itu diantaranya wali nujabah.
dengan gambaran dia selalu mengutamakan dirinya kepada orang lain atas apa yang diinginkan oleh orang lain itu. Baik orang lain itu adalah orang yang baik atau orang itu adalah orang jahat. Artinya orang nakal. Selagi membutuhkan dia selalu mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Jadi dia tidak membedakan. Orang baik diajarkan dan diarahkan supaya lebih baik. Orang nakal di mana datang maka selalu mengarahkan dan menyadarkan mereka kepada arah yang lebih baik tanpa ada kebencian, yang ada kasih sayang. Sehingga orang-orang tersebut merasa mampu untuk memenuhi keinginannya tanpa dirinya. Nah, seakan-akan di mana ada orang-orang perlu, dia selalu membantu dengan pendapat, nasihat, doa, dan sebagainya. Kadang terlibat dirinya dalam urusan orang itu untuk supaya mereka merasa tenang, merasa enak. Nah, dengan enaknya, dengan berhasilnya orang itu, seakan-akan orang itu hasil dari dirinya sendiri. Sekalipun itu wasilah dari syariat, pendapat, doanya seorang wali nujabah. Tapi bagi orang awam, itu seakan-akan itu sekalipun wasilah dari wali nujabah dengan kedermawanannya, dengan pendapatnya, dengan ilmunya, dengan doanya. Nah, seakan-akan itu hasil dari dirinya sendiri. Tanpa merasa itu ditolong oleh wali itu sendiri. Nah, itu orang wali nujabah itu tidak peduli seperti itu. Mereka selalu ikut campur dalam membantu orang selagi dia dibutuhkan. Selagi ada waktu, selagi dia bisa, dia selalu menyempatkan waktu hanya untuk kepentingan orang-orang. Memenuhi keinginan yang baiknya. Keinginan yang kurang baiknya, dia tolong. Dia selalu memberikan nasihat. Supaya keinginan tidak baiknya, dia undurkan dan mencari yang lebih baik. Nah, itu orang-orang ahli peduli di makom tingkat orang-orang ahli agama, orang-orang iman. Wakila, futuwah itu adalah kebersihan hati, kemurahan hati, selalu memenuhi janji, setia. Wakila, ada beberapa lagi yang berpendapat bahwa futuwah itu adalah tidak melihat terhadap sesuatu apapun sebagai sesuatu yang tidak berharga atau berbahaya. Jadi orang nujabah itu karena hatinya peduli, dia tidak memikirkan kepeduliannya itu bahaya atau tidak. Dia melaksanakan itu hanya karena Allah. Sekalipun difitnah, sekalipun jelek kata orang wali nujabah nggak peduli selagi niat itu akhirnya dan tujuannya adalah baik. Dia hanya melihat dan memandang Allah dan mencari ridho Allah, bukan mencari pandangan makhluk. Wakilah futuwah itu adalah dia selalu berbuat baik kepada siapapun. Kepada keluarganya atau bukan. Jika orang itu bukan keluarganya, maka dia menjadi keluarganya. Umpama Pak Udung itu bukan keluarganya. Ustadz Jamal itu umpamanya wali nujabah. Maka Ustadz Jamal bisa jadi keluarganya. Karena ya itulah, orang penolong itu tidak memikirkan dia saudaranya, keluarga atau tidak. Jauh atau dekat. Andai kan dia tidak punya saudara, saudaranya jahat-jahat, saudaranya pelit-pelit, saudaranya angkuh-angkuh, maka wali nujabah bisa jadi saudaranya. Orang-orang pada galak, orang-orang nggak pernah menolong, tapi datang ke orang wali nujabah, dia akan selalu berusaha, entah dengan ilmunya, entah dengan pendapatnya, entah dengan memberi solusinya, entah dengan hartanya, atau dengan tenaganya, atau doanya. Wali nujabah. Entah angkuh, dermawan, sosial. Nah coba hati kita seperti itu dah. Wakilah futuwah itu adalah hamba yang selamanya selalu ada di dalam urusan orang lain. Jadi futuwah itu adalah hamba Allah yang selamanya selalu memikirkan orang lain dengan penuh kasih sayang, menolong, dan pemaaf, tetap penyayang, tidak ada dendam di hatinya. Itu wali-wali nujabah itu. Nah, baca hati kita. Bisa nggak seperti mereka? Jadi, ya itu tadi, nggak tegaan. Di mana ada masalah orang itu, selagi dia bisa membantunya, dia selalu berusaha untuk membantunya. Dalam hal ini sesuai dengan isyarah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya,
yang artinya kurang lebih begini. Allah tidak akan pernah berhenti memenuhi hajat seorang hamba selama hamba tersebut berada di dalam hajat saudaranya. Coba, kita ini selalu diberi oleh Allah siang malam hajat kita, kebutuhan kita. Ingin tidur, dilupakan pikiran dan hatinya, sehingga tidurnya bisa nyenyak dan ngorok. Ingin minum, air tak pernah habis. Ingin makan, sekalipun kalian tidak nanam padi, tapi tetap makannya nasi. Kalian tidak bisa menanam buah-buahan, tapi diberi uang oleh Allah dan bisa membeli buah-buahan. Semua hajat itu Allah selalu memberinya. Sehingga seorang hamba Allah pun sama. Selalu selagi dirinya bisa. Selaginya mampu. Selagi ada waktu. Maka dia selalu membuka hati untuk menolong, membela, memberikan sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang dalam arti hal-hal yang baik dan menuju kepada arah yang lebih baik. Nah, jadi Allah tidak akan pernah berhenti memenuhi hajat seorang hamba selama hamba tersebut berada di dalam hajat saudaranya. Jadi termasuk hamba Allah itu selalu memenuhi hajat saudaranya. Bukan hajat kepentingan untuk nggak baiknya, tapi yang lebih baiknya. Cobalah diperhatikan, di antara termasuk mungkin Abi ini masih banyak kekurangan. Di sisi lain banyak murid-murid, yang namanya banyak murid, juga kadang-kala kan saling membutuhkan. Di antara murid yang saling membutuhkan kehadiran orang tua, pendapat orang tua, pertolongan orang tua. Sementara di antara murid mungkin ada keinginan di waktu yang sama, di hari yang sama. Kadang-kala seandainya Abi mendatangkan si A, atau si ABC ini ada keperluan dengan hari yang sama, seperti hajat umpamanya, atau apalah gitu yang sama. Kemudian, umpama seorang guru itu datangnya ke si A, tidak ke si B, ke si C gitu. Nah, itu mestinya seorang murid memakluminya. Karena yang namanya guru itu mengutamakan yang lebih utama bukan menurut dia, menurut pandangan ruhani dirinya. Nah, itu diantaranya. Maka dia akan melihat yang lebih penting. Di antara sekian orang yang datang menghadap, dia mengutamakan yang lebih penting. Bukan menurut hawa nafsunya, tapi menurut dengan pandangan syariat dan pandangan ruhaniyahnya. Kalau kita kan menurut pandangan nafsunya. Oh, saya lebih penting padahal. Itu menurut hawa nafsu. Wakilah futuwah itu adalah hamba yang selalu memaafkan kesalahan orang lain dan menutupi aib orang lain. Kita mah bukan menutupi, tapi selalu membuka aib orang lain dan menyebarkan aib orang lain. Maka orang yang selalu menyebarkan aib orang, maka Allah akan membuka aibnya. Seorang wali nujabah selalu memaafkan kesalahan orang lain dan selalu menutupi aib orang lain. Dan kata Nabi, siapa orang yang banyak dan selalu menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita. Bisa melalui dengan ampunannya, dengan kasih sayang, dengan rahmatnya. Nabi kan sering bilang, seorang mukmin mustahil membenci mukmin lain. Nah, di antaranya itu, samping saling memaafkan dan menutup aibnya. Kalau kita enggak, dibuka sehingga kadang menjadi fitnah. Tapi bagi orang nujabah, dia mau difitnah, mau diomongin orang lain karena menolong orang, orang mau bilang apa, dia nggak peduli. Dia tidak goyah hatinya. Dia selalu memandang Allah. Namun perilaku seperti ini, tingkat derajat futuhnya tergolong sedikit. Jadi orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain dan menutup aib orang lain, kemudian tidak ada kebencian apalagi kedengkian, maka tingkat seperti ini, derajat futuah seperti tadi, itu tergolong sedikit. Ulana illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang iman. Orang yang iman itu kecuali itu sedikit. Siapa ciri yang iman? Wa amilus shalihat. Nah, dia selalu beramal soleh.
Ya diantaranya tadi, dermawan, pemaham, sosial, wa tawasaw bil haq. Begitu melihat aibnya, maka dia selalu menasehati dengan hak. Di mana ada sesuatu yang merugikan dirinya, maka wa tawasaw bis sabr. Dia selalu mengajarkan tentang kesabaran supaya orang itu menjadi orang-orang yang ahli sabar. Yang terakhir, nanti kita lanjut. Wakila futuwah itu adalah tidak pernah melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena itu tawadu. Kalau kita suka merasa lebih hebat, lebih baik, lebih baik. Atau mungkin lebih baik daripada gurunya juga. Nah itu diantaranya sedikit-sedikit tentang wali nujaba. Mudah-mudahan dengan membaca keterangan dari kitab Jami'ul Usul fil Auliya yang tadi habis sampaikan menjadi contoh, menjadi gambaran untuk ditauladani oleh kita. Ngaji tarekoh diantaranya, kita ngaji hati supaya lebih sadar, lebih memahami, lebih bersahabat, lebih kekeluargaan, dan jauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi hawa nafsu, jauhkan dari keegoan-keegoan yang hanya menutup diri, jauhkan dari prasangka-prasangka yang akan menghancurkan persahabatan, maka lebih baik kita saling memaafkan, saling menasihati untuk ke arah yang lebih baik, supaya kita menjadi orang baik. Wa tawasaw bis sabr, dan selalu berusaha saling menasihati tentang kesabaran, supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang sabar. Itu diantaranya, dan seandainya keterangan ini diupload ke YouTube kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang berilmu, lebih-lebih kepada alim ulama, barangkali ada yang salah atau ada kekurangan, wabil khusus kepada jamaah, habis mohon maaf. Itu dan seterusnya dilanjutkan boleh dengan tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Itu sebagai contoh saja untuk memahami supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi, dirahmati oleh Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dan mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah memberikan hidayah taufik, dijadikan kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi dicintai dan dirahmati oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah